forum ini adalah merupakan bagian watawasobil haq, watawasobil sob. Jadi anggaplah ini sebagai evaluasi kita saja, saling mengingatkan, ya. Bapak Ibu nanti bisa lihat di referensi buku yang karangan Dr. Aam Amiruddin. Ya, judulnya adalah Sudah Benarkah Sholatku? Ya, gitu ya, judulnya gitu. Jadi ini aja. Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin kita cek lagi ya bahwa sebenarnya dari yang sangat sederhana, ya, seperti sudah kita berulang-ulang, manakala kita masuk masjid, ya, sudah siap, ya, dengan ini masuk dengan kaki apa? Kaki mana dulu? Kaki kanan, ya, kaki kanan. Nah, terus kalau keluar kaki kiri, ada doanya, ya, ada doanya. Terus kalau bisa nih, jangan lupa. Kadang-kadang ini yang mau keluar itu seenaknya gitu ya, lupa. Saya bukan menyangka ini, tapi karena lupa itu. Ya, lupa berarti tabiat manusia gitu ya. Cuma ngingetin, jangan lupa nanti, gitu ya. Kemudian juga masuk juga begitu, gitu. Jadi masuk dulu dengan Allahumma bis, Bismillah. Ya, romantik. Jadi membuka, ya Allah turunkan rahmat kepada kami. Kemudian juga doanya begitu. Kemudian saat kita sholat, siapa yang masih takbirnya di atas kepala ini, tangannya masih gitu. Ini mengingatkan aja, janganlah ya. Kita lihat nanti di referensi, bisa di ini gitu. Itu perlu koreksi lagi. Kemudian juga saya sepintas ya, tidak menuduh sih, gitu ya. Siapa yang merasa atau kadang-kadang lupa pada saat di sujud terakhir, ini mau duduk tuh kan kaki kirinya tuh menyilang tuh ya di bawah kaki kanan, ya kaki kanan. Siapa yang begitu sujud terakhir, itu kaki yang kirinya sudah siap menyilang. Siapa? Kan sebenarnya kalau sujud itu tetap aja seperti gini ya, itu kakinya. Jadi seolah-olah menekan bumi, kemudian juga menghadap. Tapi kadang-kadang lupa nih, karena kita tahu yang terakhir itu dia mau nyilang. Tapi begitu sujud yang terakhir itu, sujud gitu, pada saat sujud, ini kaki sudah menyilang. Siapa yang seperti itu? Ingatkan, jangan sampai ya. Jadi perlu saling mengingat. Kedua, pada saat sujud itu kan ada berapa? 2 tangan, muka, kemudian lutut, terus kaki. Ada 7 ya, 7. Kalau bisa tuh kaki itu memang menekan gitu ya posisinya, ya, dua-duanya. Jadi hal ini juga perlu diingatkan kembali. Kemudian pada duduk iftiras maupun duduk yang tahiyat akhir itu, kaki kanan tuh tetap neken gitu ya. Jangan gini, tapi posisinya tetap gini ya. Tuh. Jadi ini hanya mengingatkan. Barangkali masih ada seperti itu, barangkali itu lupa ya. Oleh karena itu ini bagian dari kesempurnaan sholat kita ya, supaya terbiasa. Kemudian juga sebenarnya sujud itu ruku itu ini lurus ya, punggung sama itu lurus. Jangan juga ruku ininya menghadap ke kaki, tapi gitulah ya, kira-kira. Tangan kita normal ya, normal. Itu kalau seperti pasikon Pak ya. Pasikon itu lurus gitu. Ya. Ini ke lutut. Jadi ngepas itu. Dia sebenarnya ngepas nih. Tangan kita tuh sudah dipasin untuk siku-siku. Terus punggung ini kalau ibu-ibu
merasa tertarik nggak oleh dengan sujud ini? Nah, tertarik ini ke sana si apa tulang punggung itu, ya agak. Jadi jangan melengkung, apalagi nanti pandangan kita ke kaki, jangan ke bawah. Itu bisa dicek nanti di apa buku tadi, kita supaya apa saling mengingatkan saja bahwa mudah-mudahan jangan hal-hal yang mungkin sepele ya, tapi jangan sampai dilupakan. Oleh karena itu kita apa namanya saling mengingatkan ya supaya lebih tertib dan mudah-mudahan sholat kita itu termasuk sholat yang mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah itu barangkali yang eh, sering kita lupa, gitu ya, sering kita barangkali lupa karena memang sibuk ya, mungkin sehingga lupa nih mau masuk kaki kiri atau kanan gitu kan. Ya, jadi harus oh ini saya udah mau pulang nih, ya, berarti kaki kiri yang duluan gitu ya. Nah, dihitung lah, dihitung. Atau pas begitu kagok, gitu kan? Kagok gitu ya. Seperti itu nggak apa-apa ya, karena kita berikhtiar untuk sesuai gitu ya. Gitu. Kadang-kadang seperti itu. Kalau apa namanya kita sudah terbiasa gitu. Kalau saya pernah lihat di Malang itu satu masjid kan ada ini masjid. Pas begitu ini tuh di depan itu ada tulisan apa Bismillahi apa namanya Allahumma fadlika gitu ya, itu di depannya gitu. Gitu. Nanti kalau ini sudah ini bisa lah kalau dibikin. Kalau yang dibikin nanti di jalan. Jadi maksudnya supaya kelihatan. Jadi jemaah mau keluar itu sudah otomatis pandangan segini udah lihat itu. Oh, itu mengingatkan. Tapi paling tidak kita sudah hafal, kemudian juga sudah terbiasa tanpa ada tulisan itu pun harus sudah otomatis. Gitu. Jadi bagian-bagian yang seperti ini yang perlu diinikan. Karena apa namanya eh, apa kebiasaan ini adalah bagian dari eh, ibadah kita, ya supaya ibadah kita itu jadi termasuk ibadah yang sesuai dengan yang diharapkan. Karena usoli aitumuni katanya, sholatlah seperti aku kata Rasul. Jadi mudah-mudahan apa namanya itu sudah ada contohnya, pasti pasti ada kebaikan, ada hikmah yang kita dapatkan lebih baik lagi gitu. Oleh karena itu bagi kita tentu berharap agar apa namanya kebiasaan dan sholat yang tertib ini adalah eh, kita jaga sama-sama. Saya kira ini hanya sebagai apa namanya watawasobil hak watawasobil sob, karena sebenarnya jadwalnya ada Ustaz mungkin berhalangan ya, berhalangan ya udahlah ini. Jadi mudah-mudahan bagi Bapak Ibu yang mungkin pada subuh hari ini tidak sempat hadir, mungkin karena berhalangan sesuatu, mudah-mudahan kalau dia agak kurang sehat badan, semoga Allah berikan kesembuhan ya. Kemudian juga yang mungkin ada yang sakit, ada yang ini, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan ketabahan hati sehingga dengan sabarnya itu adalah mempercepat kesembuhannya, gitu ya. Ya, baik Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin selanjutnya kita ada rencana apa yang kurban itu ya. Bapak Ibu sudah lihat di papan tulis di depan itu. Itu sudah ada sudah pakai ke ya. Oh, sudah pakai ke. Jadi ada kurban sapi ke 1 bla 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 7. Kurban sapi ke 2 bla 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 7. Kurban sapi ke 3 bla 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 6 ya? Atau 5? Udah 7. Oh, wow, Masya Allah. Jadi, bukan, kemarin dari pulang itu udah di ini kan. Ini, gitu. Oke, berarti udah ada perbaikan Pak. Update-nya tidak ini. Ya, belum kebaca update-nya ya. Gitu. Jadi yang 4.
Jadi yang keempat itu barangkali ada ini. Silahkan, mudah-mudahan ini. Jadi sekali lagi mungkin teknisnya, Bapak Ibu, teknisnya sama seperti tahun yang lalu, bahwa nanti pada saat penyembelihannya kita yang kurban bisa hadir ke tempat penyembelihan, ya, penyembelihan, dan nanti panitia di sini menerima itu dagingnya aja, tinggal dibagi-bagi gitu ya, bagi-bagi eh, apa eh, ditimbang, bagi pemasukan, dikemas gitu. Jadi tidak ada, karena kalau nyembelih di sini eh, tahu sendirilah ya tempatnya. Oleh karena itu perlu kita pahami semua agar semua berjalan lancar. Ya, mudah-mudahan juga kita lebih lebih tertib lagi ya. Ya. Terus aja ini ibu-ibu ngasah pisau ya, yang biasanya untuk ngirit, diasah dulu lah gitu ya, gitu, supaya bagus. Nah itu mungkin yang informasi ya, bahwa nanti sambil lihat di papan tulis bagaimana perkembangannya, jumlah ya kurban yang tahun ini kita laksanakan. Saya kira itu saja dulu sebagai pengisi waktu kultum ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Oh ingat lagi Bu, Bapak Ibu, sering saya sampaikan bahwa pada saat eh, setelah kita sholat qobliyah subuh, ya usahakan manfaatan itu tuh berdoa, ya, untuk berdoa tuh, ya, jangan ngerumpi nanti lagi, ya, karena sebenarnya itulah waktu mustajab di ini. Kalau di Mekah itu kan semua gitu kan, tapi kalau di sini itu waktunya, karena banyak mungkin ya itu tadi karena lupa, ya, karena lupa. Anggaplah karena lupa, mudah-mudahan ini. Jadi jangan sampai dilakukan lagi. Jadi manfaatkan berdoa. Kadang-kadang kita kan berdoa, tapi waktu mustajabnya itu adalah ba'da qobla subuh. Jadi qobla subuh dulu. Makanya nanti ada ini eh, keterangan bahwa tadi, bahwa ya berdoa sholat qobla subuh mendapatkan pahala sebagaimana dunia dan seisinya, lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu dimanfaatkan untuk berdoa kan gitu ya. Jadi jangan sampai udahlah ngerumpi mah nanti lagi banyak waktu gitu ya, kita manfaatkan. Jadi jangan sampai qobla subuh tuh riuh kungol ngarumpi, padahal berdoa dalam hati, berdoa dengan ini. Itu sangat sangat bermanfaat. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi dalam hal beribadah. Saya kira itu. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.